Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ima Jamiatul Husna dengan NIM 12421000128. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan hasil mini riset yang berjudul Penguatan Karakter Anak Usia Dini melalui Nilai-nilai Pancasila, Tantangan dan Peluang di RA Al-Misbah dalam Era Globalisasi. Nah, baik. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya akan menjelaskan tiga bagian. Yang pertama yaitu fakta. Nah, faktanya anak usia dini sedang berada di masa Golden Age atau masa keemasan, yang dimana masa itu merupakan masa paling tepat untuk kita mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada mereka. Fakta yang kedua yaitu globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif termasuk pada pendidikan karakter. Nah, teman-teman, globalisasi itu bisa membawa pengaruh positif dan negatif tergantung pada cara kita menyikapinya. Selain itu, globalisasi juga bisa berpengaruh terhadap pendidikan karakter. Lalu yang kedua ada akuntabilitas implementasi. Yang pertama yaitu ada guru masih dominan pakai metode konvensional. Nah, metode konvensional ini bisa disebut juga dengan metode lama atau cara lama, yaitu guru hanya menerangkan dan anak-anak disuruh duduk dan diam lalu mendengarkan tanpa ada eksperimen, tanpa ada bermain, dan tanpa ada diskusi. Juga, guru tidak memanfaatkan media digital dan permainan edukasi sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak. Yang kedua yaitu pendidikan karakter berbasis Pancasila belum sepenuhnya prioritas. Nah, di sebagian sekolah itu pendidikan berbasis Pancasila itu belum sepenuhnya diprioritaskan. Mungkin hanya sedikit disisipkan di sebagian kegiatan saja. Lalu yang ketiga yaitu ada peran guru dan orang tua belum selaras secara menyeluruh. Karena terkadang ada orang tua yang begitu saja menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah tanpa ada kontribusi apapun. Lalu yang ketiga yaitu ada harapan. Nah, harapan yang pertama yaitu terbentuknya generasi yang cinta tanah air dan toleran. Yang kedua, meningkatnya sinergi antara guru dan orang tua. Yang ketiga, pemanfaatan media dan teknologi edukatif yang sesuai dengan anak. Nah, berikutnya yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya integrasi nilai Pancasila pada pembelajaran. Atau seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kurangnya penerapan Pancasila di setiap kegiatan atau di setiap pembelajaran. Yang kedua, yaitu tantangan dari pengaruh budaya global dan media. Nah, pengaruh budaya global dan media ini bisa mempercepat anak untuk menangkap informasi dari apa yang dia lihat di handphone, di internet, di game, dan itu bisa berdampak besar terhadap mereka. Dampak buruknya yang pertama yaitu mereka bisa kehilangan jati diri, kehilangan nilai-nilai kebangsaan, bahkan mereka bisa kehilangan etika sosial jika tidak dibimbing dengan baik. Lalu selanjutnya ada ketidaksesuaian nilai yang ditanamkan di rumah dan di sekolah. Nah, biasanya apa yang diajarkan di sekolah itu tidak selalu sama dengan yang diajarkan di rumah. Contohnya di sekolah kita diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, contohnya seperti gotong royong, toleransi. Nah, terkadang di rumah orang tua itu tidak terlalu menekankan akan hal tersebut. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi yang diterapkan oleh RA Al-Misbah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Strategi yang diterapkan oleh RA Al-Misbah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yaitu melalui pendekatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung, penggunaan media yang mendidik, dan pembiasaan perilaku positif yang dapat memperkuat pembentukan karakter anak. Contohnya itu, anak diajarkan nilai kejujuran, empati, gotong royong, kebersamaan, dan tentunya cinta tanah air. Lalu yang kedua, apa saja tantangan utama dalam implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila? Nah, untuk tantangannya, yang pertama yaitu anak-anak cenderung lebih memilih untuk mengikuti kartun-kartun atau influencer yang ia tonton ketimbang dia mencontoh gurunya atau orang tuanya. Nah, lalu yang kedua yaitu masuknya budaya-budaya asing melalui game, melalui tontonan yang itu berdampak pada anak jadi kehilangan nilai-nilai cinta tanah air atau nilai-nilai kebangsaannya. Lalu yang ketiga yaitu apa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh RA Al-Misbah. Peluang yang digunakan oleh RA Al-Misbah di era globalisasi dan di era kemajuan digital seperti ini yaitu RA Al-Misbah memanfaatkan media digital sebagai pembelajaran audiovisual
untuk anak-anak usia dini. Lalu yang keempat, bagaimana bentuk kolaborasi antara guru dan orang tua? Nah, bentuk kolaborasi antara guru dan orang tua di RA Al-Misbah yaitu dengan memberikan jurnal kegiatan kepada orang tua. Jadi, selama di rumah, anak itu akan dipantau oleh orang tua lewat jurnal tersebut yang nantinya jurnal tersebut akan selalu disetorkan kepada gurunya setiap sebulan sekali. Jadi, secara tidak langsung, guru juga melihat perkembangan anak ketika anak sedang berada di rumah. Nah, lalu berikutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan strategi RA Al-Misbah dalam pembentukan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh RA Al-Misbah. Yang ketiga, yaitu menggali peluang dan penguatan pendidikan karakter di RA Al-Misbah. Yang keempat, menganalisis peran sinergi guru dan orang tua. Oh iya, teman-teman, selain daripada tantangan-tantangan yang tadi sudah saya sebut, yaitu masuknya budaya asing, terus anak-anak lebih memilih mengikuti influencer yang ia tonton. Selain itu juga tantangan yang dihadapi oleh sekolah sekolah RA Al-Misbah ini yaitu latar belakang pendidikan orang tua yang kebanyakan menengah ke bawah, baik itu latar pendidikan dan latar ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini saya menggunakan pendekatan dan metode deskriptif, kualitatif, dan studi kasus, yaitu di mana saya menggambarkan secara mendalam hasil observasi yang telah saya lakukan di sekolah RA Al-Misbah. Kenapa studi kasus? Karena saya hanya fokus pada satu sekolah, yaitu RA Al-Misbah sebagai kasus yang akan saya teliti secara mendalam. Berikutnya yaitu lokasi. RA Al-Misbah terletak di Gang Pesantren 4 nomor 90 RT 3 RW 2 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Nah, kenapa saya memilih sekolah ini? Selain daripada lokasinya yang strategis, sekolah ini juga aktif mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan juga nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak usia dini. Lalu subjeknya yang pertama yaitu ada satu orang guru, yang kedua satu orang kepala sekolah, yang ketiga yaitu satu orang murid di kelas B. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, lalu dokumentasi foto. Berikutnya analisis data. Nah, di analisis data ini, anak mulai menunjukkan internalisasi Pancasila seperti saling berbagi dan bekerja sama, jujur dan empati, disiplin dan semangat kebangsaan, hafal dan memahami makna sila 5, mengenal simbol Garuda dan lagu kebangsaan. Lalu berikutnya ada temuan utama. Nah, selama saya observasi di sana, terdapat beberapa temuan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu anak-anak di sana sudah hafal lagu kebangsaan Indonesia yaitu lagu Indonesia Raya. Yang kedua, mereka juga sudah menunjukkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, mereka mengenal lambang negara Indonesia dan sedikit-sedikit memahami makna dari lambang tersebut. Yang keempat yaitu menunjukkan perilaku empati dan sosial. Berikutnya yaitu ada implikasi mini riset. Yang pertama yaitu karakter positif mulai berkembang. Yang kedua yaitu media pembelajaran kontekstual terbukti efektif. Yang ketiga pembiasaan sosial perlu diperkuat. Yang keempat strategi harus adaptif terhadap arus globalisasi. Lalu berikutnya ada beberapa dokumentasi yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ini adalah jalan menuju sekolah RA Al-Misbah dan ini merupakan bagian depan sekolah RA Al-Misbah. Ternyata Al-Misbah ini tidak hanya memiliki RA saja, kan tetapi juga memiliki madrasah ibtidaiyah dan juga madrasah sanawiyah. Lalu foto berikutnya yaitu perpustakaan mini yang ada di ruangan kelas B. Nah, biasanya anak-anak membaca buku di sini dan di sini juga terdapat banyak sekali buku-buku seperti buku cerita dan yang pastinya buku-buku yang mengedukasi. Nah, berikutnya yaitu ada piala-piala yang berhasil diraih oleh RA Al-Misbah. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di RA Al-Misbah, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini merupakan upaya yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Sekolah ini telah menunjukkan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, empati, dan cinta tanah air melalui kegiatan pembiasaan dan media pembelajaran yang menarik. Meskipun masih terdapat tantangan seperti dominasi metode pembelajaran konvensional dan kurangnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua, peluang besar tetap terbuka melalui pemanfaatan teknologi, pendekatan kontekstual, serta kurikulum yang fleksibel. Dengan strategi yang lebih inovatif dan sinergis, pendidikan karakter berbasis Pancasila di RA Al-Misbah dapat terus berkembang untuk mencetak anak-anak yang berakhlak mulia dan berjiwa nasionalis di tengah arus globalisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan hasil mini riset yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.